Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran kami. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Sebelum kita mulai pembahasan, perkenalan dulu yuk. Kami adalah mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Anggota kelompok kami yaitu saya Nurul Aini dengan NIM 12310520307 dan teman saya Nurul Rizka Hafizah dengan NIM 12310524633 dan Syahrani Syahira dengan NIM 12310521562. Di video kali ini, kami akan membahas topik yang cukup menarik. Mau tahu nggak? Kami akan membahas tentang cara menentukan persamaan orbit planet Mars. Gimana sih caranya matematika bisa menjelaskan lintasan planet di luar angkasa? Yuk kita bahas bareng-bareng dengan penjelasan yang simpel dan mudah dipahami. Jangan di-skip ya. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum orbit planet itu berbentuk seperti apa? Apakah lingkaran? Ternyata orbit planet itu bukan berbentuk lingkaran loh. Planet-planet dalam tata surya itu bergerak mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk elips. Loh, kok bisa sih orbit planet berbentuk elips? Hal ini juga dijelasin loh di dalam Al-Quran surah Yasin ayat ke-38. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. Artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Allah telah menciptakan segala kejadian, makhluk, dan penciptaan di bumi dan di langit, serta seluruh alam semesta, tidak ada yang kebetulan. Semua diciptakan Allah sesuai takaran atau ukuran dengan perhitungan yang sangat teliti. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Qamar ayat ke-49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dari ayat-ayat yang sudah dibahas, kita jadi tahu ya bahwa semua planet itu sebenarnya sudah mempunyai jalur edarnya masing-masing yang sudah Allah atur dengan sebaik mungkin. Keren banget kan? Nah, salah satu planet yang menarik banget buat kita pelajari adalah planet Mars. Selain dikenal sebagai planet merah, Mars juga punya orbit yang bisa kita cari persamaannya secara matematis loh. Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang planet Mars. Tahukah kalian kalau planet Mars ini adalah planet keempat yang terdekat dari matahari? Namanya ini diambil dari dewa perang Romawi yaitu Mars. Planet Mars dijuluki sebagai planet merah karena permukaannya ini berwarna kemerahan akibat besi 3 oksida. Mars merupakan planet berbatuan dengan atmosfer tipis yang permukaannya ini memiliki kawah, gunung berapi, lembah, gurun, dan tudung es. Dan ternyata periode rotasi dan siklus musim di Mars ini mirip-mirip dengan bumi loh. Selain itu, gunung tertinggi di tata surya kita juga ada di Mars. Nama gunungnya adalah Olympus Mons. Nah, nggak hanya gunung nih, ternyata lembah terbesar di tata surya kita juga ada di Mars. Nah, nama lembahnya adalah Valles Marineris. Nah, cekungan Borealis di belahan utara mencakup 40% permukaan Mars. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dari Mars. Yang pertama itu ada aphelion 249.209.300 km, perihelion 206.669.000 km, sumbu semi mayor 227.939.100 km. Eksentrisitasnya di 0,093, kecepatannya 0,005, luas permukaan 144.789.500 km²,
volumenya 1,6318 kali 10 km kubik. Selanjutnya ada periode sinodis berkisar di 779,9,6 hari. Periode orbit ada 686,971 hari. Jari-jari khatulistiwa di 3,396,2 plus minus 0,1 km. Jari-jari kutub 3,376,2 plus minus 0,1 km. Masanya 6,4185 dikali 1023. Gravitasi permukaan ada di 3,69 meter per second kuadrat. Kecepatan rotasi khatulistiwanya di 868,22 km per jam. Kecepatan lepas di 5,027 km per second. Kemiringan sumbu ada di 25,19 derajat. Bujur node menaik ada di 49,562 derajat. Argumen perihelion ada di 286,537 kuadrat. Satelit yang diketahui ada 2. Nah, ternyata ukuran dan jari-jari Mars ini sekitar setengah dari jari-jari bumi. Mars juga kurang lebih padat dibanding bumi, hanya memiliki sekitar 15% dari volume bumi loh. Nah, ternyata massa Mars ini juga hanya sekitar dari 11% dari massa bumi. Luas permukaan Mars pun lebih kecil dari total wilayah kering di bumi. Nah, dibandingkan dengan Merkurius, Mars ini lebih besar kan dari Merkurius, tetapi Merkurius ini lebih padat dibandingkan dari Mars. Nah, gravitasi permukaan di Mars pun hampir sama dengan Merkurius, tetapi sedikit lebih kuat. Lebih kurang itu sekitar 1%. Nah, perbandingan dengan bumi dan bulan, ukuran Mars ini berada di antara bumi dan bulan. Diameter bulan itu setengah dari Mars dan bumi itu 2 kali dari Mars. Nah, massa bumi itu 9 kali dari massa Mars dan massa Mars ini 9 kali dari massa bumi. Nah, warna permukaan Mars pun berwarna merah jingga yang disebabkan oleh kandungan besi oksida. Tahukah kalian ternyata Mars ini lebih bersahabat loh dibandingkan Venus, tetapi hanya saja belum layak dihuni manusia karena tekanan dan suhu udaranya rendah serta udara didominasi oleh karbon dioksida sehingga diperlukan alat bantu pernapasan. Nah, hingga akhir abad ke-20 belum ditemukan tanda-tanda kehidupan di sana. Wilayah Sidonia Mensan terdapat perbukitan yang tampak seperti wajah manusia yang dahulu sebagai bukti peradaban, namun kini hanya diketahui sebagai kenampakan alam biasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan orbit Mars. Nah, Mars ini diketahui mempunyai orbit dengan sumbu semi mayor 1,524 satuan astronomi atau sekitar 228 juta kilometer, atau bisa juga dihitung sebagai 12.673 menit cahaya. Dan Mars ini memiliki eksentrisitas sebesar 0,0934. Nah, planet ini mengorbit matahari dalam 687 hari dan menempuh jarak sekitar 9,55 SA, sehingga kecepatan orbit rata-ratanya adalah 24 km per second. Selanjutnya kita akan menghitung persamaan orbit planet Mars. Nah, tadi sudah kita jabarkan kan karakteristik dari planet Mars. Nah, planet Mars ini diketahui memiliki apel yang sebesar 249.209.300 km. Perihelionnya 206.669.000 km. Eksentrisitasnya sekitar 0,093. Sumbu mayornya itu sekitar 227.939.100 km. Nah, ini tuh masih berbentuk kilometer. Nah, untuk menghitung persamaan orbitnya akan kita ubah ke gigameter. Nah, caranya adalah dengan membagi sejuta. Jadi hasilnya adalah 227.991 gigameter. Nah, rumusnya yang kita ketahui adalah
E sama dengan C per A. Nah, tadi kan kita udah ketahui tuh E-nya berapa, eksentrisitas kita kan ada 0,093. Masukin, nah sama dengan, karena kita mau mencari nilai C, nya tetap, dan A itu kita sudah ketahui kan sumbu mayor kita ada 227,9391. Nah, kita hitung dan ketemu nih, ternyata C kita adalah 21.1983363. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai B-nya. Nah, nilai B-nya kita masukkan rumusnya, B sama dengan akar A kuadrat kurang C kuadrat. Nah, B sama dengan akar, kita masukin nilai A dan C-nya masing-masing. 227,9391 kuadrat dikurang 21,1983363 kuadrat. Nah, ketemu nih, ternyata hasil B itu adalah 226,951124. Nah, udah ketemu nih, nilai A-nya udah ketemu, nilai B-nya tidak ketemu. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus persamaan umum elips, yaitu F kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. F kuadratnya tetap. Nah, kita masukin nih, nah kita kan 227,9391. Nah, kita kuadratkan nilai A-nya dan ketemu hasilnya, yaitu 51.956,23330881. Nah, yang B kita juga masukin nilai B-nya. Nilai B kita kan 226,9124. Nah, kita kuadratkan nilai B-nya, ketemu hasilnya nih, jadi 51.056,86533753. Nah, jadi persamaan elipsnya adalah X kuadrat per 51.056,2330881 ditambah Y kuadrat per 51.506,86533 sama dengan 1. Nah, kalian juga bisa melihat hasil GeoGebranya dengan men-scan kode QR tersebut. Dalam keseharian, kita seringkali dikelilingi oleh bentuk-bentuk geometris, tapi jarang menyadari bagaimana bentuk itu bekerja dan menguntungkan di kehidupan kita. Salah satu bentuk yang sangat unik dan bermanfaat adalah elips. Elips bukan sekedar bentuk yang estetik, tapi juga kaya akan fungsi ilmiah dan praktis. Ia hadir di berbagai aspek, mulai dari olahraga, teknologi, hingga alat medis. Bentuk ini menawarkan kombinasi antara efisiensi, keindahan, dan ketepatan. Yuk kita bahas lebih dalam bagaimana elips menjadi bagian dari kehidupan kita. Contoh nyata dari implementasi elips yang paling mudah kita temukan adalah pada lintasan atletik. Lintasan ini dirancang dalam bentuk elips untuk alasan yang sangat logis. Bentuk ini memungkinkan atlet untuk berlari dalam jalur yang panjang, stabil, dan tidak terlalu tajam di tikungan. Hal ini sangat penting untuk menghindari cedera dan menjaga performa saat perlombaan. Selain itu, elips juga membantu pelari mempertahankan kecepatan saat berbelok. Jadi, bukan hanya sekedar estetika, tetapi ada sains yang terkandung di baliknya. Lebih lanjut, desain lintasan elips ternyata juga memberikan pengalaman visual yang optimal bagi para penonton dan ofisial pertandingan. Karena bentuknya yang memanjang dan melengkung halus, seluruh bagian lintasan dapat terlihat dari berbagai sudut tanpa hambatan. Ini sangat membantu dalam memantau jalannya perlombaan. Elips menjadi pilihan utama dalam perencanaan fasilitas olahraga modern karena fungsional dan artistik secara bersamaan. Bahkan, arsitek dan insinyur mengandalkan untuk menciptakan desain yang futuristik. Di luar dunia olahraga, bentuk elips juga berperan penting dalam teknologi optik, terutama pada cermin teleskop. Cermin elips digunakan untuk memfokuskan cahaya dari dua titik fokus yang membuatnya sangat ideal dalam menangkap cahaya dari objek yang sangat jauh.
Tanpa bentuk ini, teleskop tidak akan mampu memberikan gambar sejelas sekarang. Ini memungkinkan ilmuwan mengamati bintang dan planet dengan ketelitian yang luar biasa. Dunia astronomi juga sangat terbantu oleh desain geometris ini. Contohnya seperti teleskop reflektor, misalnya menggunakan cermin elips untuk memantulkan dan memfokuskan cahaya ke sensor atau lensa. Gambar yang dihasilkan menjadi lebih tajam dan akurat. Dengan begitu, astronom bisa melihat galaksi yang berjuta-juta tahun cahaya jauhnya. Bentuk elips menjadi kunci dalam penemuan luar angkasa, membantu manusia memahami alam semesta yang lebih dalam. Tanpa kehadiran elips, mungkin banyak pengetahuan tentang kosmos yang belum bisa kita capai hingga saat ini.